مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sudah sampai hadis 1053. Saya ulangi, 1053. Ngan Nabi Sa'idin al-Khudri anna rajulan qala, dari Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna li jariyatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai jariyah, budak perempuan. Wa ana a'jilu anha, dan saya melakukan ajr terhadap budak itu. Wa ana akrahu an tahmila, dan saya tidak senang kalau budak perempuan itu hamil. Wa ana uridu ma yuridu rijal, dan saya menginginkan sebagaimana orang banyak menginginkan. Wa innal yahuda tahaddatsu, dan sesungguhnya orang Yahudi menceritakan annal ajlal mawqudat tusyura, sesungguhnya ajal itu adalah termasuk pembunuhan kecil bagi anak perempuan. Qala, Nabi bersabda, kadzabatil yahudu, orang Yahudi itu berdusta. Lau aradallahu an yakhluqahu, seandainya Allah itu menginginkan untuk menciptakan, mastaqta an tasrifahu, maka kamu tidak akan mampu untuk memalingkannya.
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Lafzulahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan lafaznya adalah lafaz Imam Abu Dawud, wa Nasa'i wa Tahawi, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, At-Tahawi wa rijaluhu thiqat, dan rawi-rawinya termasuk orang-orang kepercayaan. Hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat ketika selesai peperangan mendapatkan ghanimah yang berupa jariyah, yaitu budak perempuan. Jadi budak itu asalnya adalah tawanan perang. Tawanan perang itu ada yang dibebaskan, ada yang tukar menukar tawanan, ada juga yang ditebus dan lain sebagainya. Tetapi kalau tawanan itu tidak dibebaskan, tidak diberi ampunan, tidak ditebus, maka nanti akan menjadi budak. Budak perempuan boleh dikumpuli tanpa nikah. Tentu saja kalau mendapatkan budak baru hamil ya tidak boleh dikumpuli. Menanti kalau sudah melahirkan dan setelah nifas. Kalau mendapat budak kebetulan tidak hamil tapi masih haid, maka dinanti 1 bulan sekali haid. Kalau dia sekali haid itu sudah boleh dikumpuli tanpa nikah, halal. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ampun salah tafsir. Rewang itu boten budak. Mungkin ditafsiri rewang budak boleh ya ngamuk budak ya. Ngamuk rewang ini repot. Jadi asalnya adalah tawanan perang. Para sahabat itu mengumpuli jariyah, budak perempuan, dengan cara ajel. Ajel kemarin sudah dijelaskan, yaitu ditumpahkan di luar. Itu istilahnya ajel, ditumpahkan di luar. Maka ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ajel dengan budak saya. Saya tidak senang kalau budak saya itu hamil. Nanti kalau budak itu sudah hamil, yang menghamili itu tuannya. Kalau sudah melahirkan, budak itu disebut ummul walad. Ummul walad itu sudah tidak boleh diperjualbelikan, harus dipakai selamanya. Kalau tuannya meninggal dunia, dia merdeka, dan anak yang dilahirkan otomatis sudah merdeka. Jadi anak dari tuan itu otomatis sudah merdeka. Maka para sahabat tidak senang kalau jariyahnya itu hamil. Saya ingin seperti orang banyak juga menginginkan. Maksudnya saya itu ingin mengumpuli budak saya seperti orang-orang itu, tapi saya takut hamil. Bagaimana kalau ngajak? Bagaimana kalau mengumpuli itu dengan cara ajel?
Dan orang-orang Yahudi itu menceritakan, mengabarkan bahwa ajal itu adalah pembunuhan anak wanita dengan cara yang sama. Kemarin juga kita singgung. Maka Rasulullah mengatakan orang Yahudi itu dusta. Ngajil itu bukan pembunuhan yang sebenarnya. Seandainya Allah itu menghendaki jadi, maka kamu tidak akan bisa menumpahkan di luar, pasti akan tumpah di dalam. Maka ngajil itu memang kebanyakan para ulama diperbolehkan, akan tetapi hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Wis ora ngajil ngono pun. Itu adalah hukumnya ngajil. Ngajabirin kola kunna na'ijilu ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir dia berkata, kami berbuat azal pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu yanzilu, dan ketika itu Quran masih turun. Walau kana syai'an yunhananhu lanahana anhul Quran. Seandainya ngajil itu dilarang, sungguh Al-Quran akan melarang kepada kami tentang ngajil. Muttafaqun alaih. Wali muslimin fa balagha zalika nabiyallahi wa lam yanhana anhu. Dan berita ajal itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak melarangnya. Jadi Jabir itu menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah para sahabat itu banyak yang ngajil. Dan ketika itu karena Rasulullah masih hidup pada masa Rasulullah, maka Al-Quran masih turun. Seandainya ngajil itu dilarang, pasti Al-Quran akan melarang. Tapi kenyataannya tidak ada ayat yang turun untuk melarang ngajil. Bahkan perbuatan para sahabat tentang ngajil, berita itu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tidak melarangnya. Ini menunjukkan ngajil itu bukan hukumnya haram. Paling keras adalah hukumnya makruh. Ngan Anas bin Malik an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi bi huslin wa fitin. Nabi menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Walabdul li muslimin, dan lafadznya adalah lafadznya Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
menggilir istrinya, mengumpuli istrinya, tidak hanya sekali Pak, itu dengan sekali mandi. Jadi maksudnya bahwa kita diwajibkan mandi janabah itu apabila akan sholat. Karena sholat itu syarat sah daripada sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau belum mau sholat, belum mandi, nggak apa-apa. Misalkan kita ngumpulin istri habis subuh, mandinya nanti jam 11 siang, boleh bener? Boleh, nggak apa. Habis subuh jam 6, nanti jam 8 pagi misalnya, berarti 2 kali. Mandinya cukup sekali, bahkan 3 kali mandinya juga sekali. Berapa kali pun cukup sekali apabila akan melakukan sholat. Tapi kalau habis zuhur ngumpuli lagi ya nanti seakan asar mandi lagi kan. Habis asar ngumpuli lagi jalin poh. Suang tua mandi lagi. Mandi itu apabila akan sholat. Bahkan Ramadan saja Nabi itu ketika sahur masih dalam keadaan junub, tidak masalah. Tapi nanti kalau akan melakukan sholat subuh, tentu saja mandi janabah. Maka hubungan suami istri berulang kali kalau mau melakukan sholat cukup mandi sekali. Bagus sholat bab mas kawin. Ngan anasin hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau attaqa Sofiyata, sesungguhnya Nabi memerdekakan Sofia. Wa ja'ala iqaha shadaqaha, Nabi menjadikan memerdekakan itu sebagai mas kawin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Sofia itu termasuk tawanan perang. Sofia itu putri dari Raja Khaybar. Ketika itu peperangan dengan umat Islam, kebetulan Sofia itu tertawan karena tidak ditebus, tidak dibebaskan, tidak tukar menukar tawanan, maka Sofia itu menjadi ghanimah sehingga diambil oleh Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah dengan mas kawin, dimerdekakan. Jadi mas kawin itu hukumnya wajib, boleh berupa pakaian, berupa perhiasan, berupa perkakas rumah tangga, berupa tenaga, boleh kesanggupan.
berupa rumah, kebun dan lain sebagainya. Dan mas kawin itu adalah hak bagi istri. Jadi kalau sudah itu menjadi mas kawin, maka hanya istri dan juga yang menentukan adalah istri. Istrinya ridho atau tidak. Kamu saya beri mas kawin, nanti nikah saya beri mas kawin kunci rumah misalnya. Kan banyak Pak, mas kawin itu kunci rumah. Ya ridho apa boten? Ya kunci rumah itu sak omah iki. Boten kok kunci netok aku ya. Pesen kene tukang kunci punten. Maka Sofiyah itu dinikahi Rasulullah dan mas kawinnya adalah dimerdekakan. Ngan Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala, dari Abu Salamah bin Abdurrahman sesungguhnya dia berkata, Sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berapa mas kawin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah menjawab, kana sadaquhu li azwajihi, mas kawin Rasulullah terhadap istrinya isnatai asyarata ubiyatan wa nasa, yaitu 12 uqiyah dan 1 nas. Qala atadri man nasu, Aisyah berkata, apakah kamu mengerti yang dimaksud 1 nas? Qala kuntulah, dia menjawab, saya tidak mengetahui. Qala, Aisyah menjawab, nisfu ubiyati, 1 nas itu adalah separuh uqiyah. Wa tilka khamsu mi'ati dirhamin, maka jumlahnya adalah 500 dirham. Wa hadza sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi, demikianlah mas kawin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abu Salamah bertanya kepada Aisyah tentang besar kecilnya mas kawin yang diberikan kepada Rasulullah, yang diberikan Rasulullah kepada istrinya, yaitu 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah itu adalah 500 dirham. Berarti kalau begitu 1 uqiyah itu adalah 40 dirham. Ini benar. Ini kok domen 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah itu 500 dirham. Berarti kalau 1 dirham 500, 1 uqiyah itu berarti 500 bagi 12,5 berapa? 40
dirham, 1 rupiah. 1 dinar itu berkisar 10 sampai 12 dirham. 1 dinar pada zaman Rasul mendapatkan emas sekitar 4 gram. 4 gram. Jadi kalau 1 dinar itu 4 gram. 1 dinar 10 dirham sampai 12, katakanlah 10 dirham. Jadi 10 dirham itu mendapatkan 4 gram. Kalau 500 dirham dapat berapa gram? 10 dirham itu 4 gram. 100 berarti 40. 40 kali 5 berarti 200 gram. Kalau harganya 500.000 berarti berapa? 100 juta rupiah. Maka mas kawin Rasulullah itu kalau dinilai uang sekarang sekitar 70 juta sampai 100 juta setiap istrinya. Panjenengan melomben mas kawinnya seperangkat alat itu 500.000 pun itu. Tapi memang mas kawin itu dianjurkan yang muda. Itu adalah mas kawin yang diceritakan oleh Rasulullah, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, lama tajawwaja Ali Fatimah, ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah putri Rasulullah, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, atiha syai'an, kamu berilah Fatimah sesuatu. Fatimah itu kamu beri sesuatu. Qala ma'indi syai'un. Ali menjawab, saya tidak mempunyai sesuatu. Qala fa'inna tilhukal utamiyah. Nabi bersabda, di mana baju besimu buatan utamiyah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahabahu Hakim. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah putri Rasulullah, itu belum dijelaskan mas kawinnya, bahkan belum diberikan mas kawin. Jadi ketika nikah belum disebutkan mas kawinnya, sehingga ketika Ali bin Abi Thalib mau mengumpuli istrinya, maka Rasulullah memerintahkan kepada Ali agar supaya mas kawin itu dibayar terlebih dahulu, karena mas kawin itu adalah untuk menghalalkan farji istrinya. Jadi nikah belum disebutkan mas kawinnya boleh, tapi ya tidak boleh mengumpuli sebelum diberikan mas kawin. Maka Rasulullah, kalau kamu ingin mengumpuli Fatimah, ya dibayar sih mas kawin.
ada nopo-nopo Rasulullah. Kalau tidak punya apa-apa, baju perang, baju besi, buatan utomnya itu di mana? Kamu berikan kepada mati. Dari mas kawinnya baju besi. Arab kelompok yang saya bikin baju. Itu menunjukkan bahwa kehidupan pada zaman sahabat dulu itu memang sangat prihatin. Jadi mas kawin saja tidak punya, baju saja kadang punya itu hanya satu. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu adalah panglima perang. Kalau sekarang ya jenderal. Mau nikah, mas kawinnya adalah baju besi. Tapi itu diperbolehkan. Jadi mas kawin itu adalah pemberian, bisa berupa pakaian, perhiasan dan lain sebagainya, yaitu yang diberikan oleh calon suami terhadap calon istri untuk sebagai mas kawin pernikahannya. Ngan Amri bin Suhaib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Suhaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuman ra'atin nakahat ala sadaqin, siapa perempuan yang nikah dengan mas kawin, au hibatin atau pemberian, au iddatin atau perjanjian, qabla ismatin nikah, sebelum pelaksanaan nikah, bahwa maka itu daripada istri. Wa ma kana pada ismatin nikah, adapun sesuatu yang diberikan setelah nikah, bahwa liman utia, maka barang itu kepunyaan orang yang diberinya. Wa haqqu ma ukriman rajul ngalai ibnatuhu au ukhtuhu, rawahu Ahmad. Orang yang patut diberi adalah bapaknya dan saudara laki-lakinya. Jadi di sini dijelaskan bahwa semua mas kawin itu adalah hak istri. Jadi mas kawin itu adalah hak istri. Kalau mas kawinnya rumah, berarti rumah itu adalah hak istri. Misalkan nanti cerai atau cerai hidup, cerai mati, itu hak istri, tidak perlu diwaris, karena itu hak istri. Mas kawin kendaraan itu hak istri. Panjenengan memberi mas kawin Supra, misalnya, jenengan yang harus nganggo Supra kudu nembung bojo, itu kepunyaan istri, sudah haknya istri. Dan sesuatu yang diberikan sebelum pelaksanaan nikah, semua itu adalah hak istri. Tetapi kalau sesuatu yang diberikan setelah pelaksanaan nikah, ya tinggal yang disebut
akan diberikan siapa, itu tentu yang disebut, diberikan ayahnya atau diberikan kepada saudaranya, itu kalau diberikan setelah nikah. Ngan Alqamah ani bani Mas'udin, dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, annahu su'ila an rajulin tajawwaja ra'atan, sesungguhnya Alqamah ditanya tentang seseorang yang menikahi seorang perempuan, walam yafrid laha shadaqah, yang belum menetapkan mas kawinnya, walam yakful biha hatta mata, dan belum mengumpuli istrinya sehingga suami mati. Qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud menjawab, laha mislu syadaqi nisaiha, dia sepadan mas kawin saudara perempuannya, wala waksa wala syatoto, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Wa 'alaihal 'iddah, dan wanita itu harus melakukan iddah. Walahal mirasu, dan wanita itu akan mendapat waris atau sebagai ahli waris. Wa qala Maqilu bin Sinan al-Asja'i, Maqil bin Sinan al-Asja'i, dia berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Barwa'ah binti Washikin, Rasulullah telah menetapkan terhadap Barwa'ah putri Wasyik, imro'ati Minna, salah satu istri dari kami, mislama qadaita, sebagaimana yang telah kamu putuskan. Wa fariha biha Ibnu Mas'ud, maka dengan kabar itu Ibnu Mas'ud merasa gembira dengan keputusan itu. Rawahu Ahmadu wal arba'atu wa sahhahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Arba'ah, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa hasanahu jama'atun, dan dihasankan oleh beberapa ahli hadis. Bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menurut surah Al-Baqarah ayat 236, jika seorang istri itu diceraikan ketika nikah belum ditentukan mas kawinnya dan istri itu belum dikumpuli, maka istri itu berhak mendapatkan perbekalan. Jadi maksudnya begini, Pak, kalau ada orang nikah, mas kawinnya belum ditentukan, istri belum dikumpuli, kemudian sudah dicerai, cerainya cerai itu bukan cerai mati. Kalau mas kawinnya itu belum ditentukan, maka
istri tidak mempunyai hak mas kawin, tetapi mempunyai hak perbekalan, dalam arti untuk senang-senang. Maka boleh diberi, misalkan pada zaman Rasulullah diberi 2 kain, diberi 2 baju dan lain sebagainya. Itu kalau istri dicerai, tapi cerai itu belum kumpul, mas kawinnya belum ditentukan. Kalau menurut Al-Baqarah ayat 237, ada orang nikah, mas kawin sudah ditentukan, ya, belum dikumpuli istrinya, tetapi sudah dicerai. Bedanya adalah mas kawin sudah ditentukan, maka istri mempunyai hak separuh mas kawin. Separuh mas kawin. Tadi kalau disebutkan mas kawinnya 100 juta, berarti istri mempunyai hak 50 juta. Itu kalau istri nikah, orang nikah sudah ditentukan mas kawinnya, kemudian belum dikumpuli tetapi sudah dicerai. Kalau tadi mas kawinnya sudah dibayar penuh, ya istri mengembalikan separuh. Tetapi kalau suami ridho, ya nggak apa-apa, sudah, nggak usah dikembalikan untuk aku semuanya, ya nggak apa-apa. Atau istri yang ridho, sudah kamu tidak bayar mas kawin, nggak apa-apa. Nah, tetapi istri yang belum dikumpuli, yang dicerai itu, Pak, itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi saya cerai, tapi belum dikumpuli syaratnya, kosongnya kan boleh. Begitu. Nah, hadis ini lain, Pak. Kalau hadis ini nikah, belum disebutkan mas kawinnya, belum dikumpuli, suami sudah meninggal dunia, Pak. Beda. Kalau tadi cerainya cerai hidup. Kalau terjadi seperti itu, maka istri mempunyai hak mas kawin seperti saudaranya. Maksudnya besar kecilnya mas kawin itu seperti saudara perempuan ketika menikah diberi mas kawin berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang ditinggal mati harus melakukan iddah walaupun belum dikumpuli. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Semua yang ditinggal mati seperti itu, Pak. Ya. Semua yang ditinggal mati itu harus melakukan iddah, yaitu masa tunggu. Tidak boleh langsung nikah. Dan istri itu mempunyai hak ahli waris. Jadi yang ditinggal mati tadi adalah mempunyai hak ahli waris. Tetapi kalau dicerai, belum dikumpuli, cerai itu tidak mempunyai hak ahli waris. Nah, ini ada di sini menjelaskan seperti itu dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quran.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira cukup sekian dari kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي